Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun Islam yang sangat penting bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas, yaitu zakat fitrah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait." Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Yang keempat, ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa sebulan penuh dan kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Kaitannya dengan zakat fitrah atau zakat untuk mensucikan jiwa kita semua. Ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 17 bulan setelah baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Yasrib yang kemudian berubah namanya menjadi Madinah An-Nabawiyah atau Madinatun Nabi, tepatnya pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah ini semua terbebani bagi yang bernafas, yang kebagian akhir Ramadan dan kebagian awal Syawal. Artinya siapapun umat Islam, laki-laki perempuan, merdeka hamba sahaya, kecil maupun besar, semua terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah, ditaklif untuk mengeluarkan zakat fitrah yang kebagian akhir Ramadan dan kebagian awal Syawal. Artinya siapapun yang hidup pada akhir bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari dan sesudah terbenamnya matahari, maka dia terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artinya umat Islam atau siapapun yang hidupnya sampai akhir Ramadan sebelum terbenam matahari meninggal dunia, maka dia tidak terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari, artinya hanya kebagian awal Syawal, dia juga enggak terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan yang kedua adalah ada kelebihan harta selama 1 hari 1 malam. Artinya ketika 1 Syawal, ketika matahari sudah terbenam dan hilal sudah bisa diru'yah, sudah jatuh 1 Syawal pada saat itu mulai terhitung semalam dan sehari berikutnya, sehari semalam atau semalam sehari, dia ada kelebihan makanan pokoknya. Misalkan dalam sehari semalam kebutuhan pokoknya adalah 2 kilo, dia ada kelebihan dari 2 kilo itu dan memungkinkan untuk dikeluarkan zakat fitrah, maka dia terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, apabila sehari semalam itu tidak ada kelebihan harta, maka dia tidak terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nas so'an min tamrin aw so'an min syair." Rasulullah mewajibkan kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Kalau kita melihat makanan pokok yang ada pada masa itu, pada masa Rasulullah Muhammad SAW, itu ada 5. Yang pertama adalah gandum. Gandum ini ada 2 jenis, ada gandum merah, ada gandum putih, yang istilahnya adalah bur atau hintoh. Sedangkan yang kedua adalah syair. Terus kemudian yang ketiga adalah kurma atau tamer. Terus kemudian yang keempat itu anggur kering, yang kemudian kita kenal dengan istilah kismis ya, atau zabib. Terus kemudian yang terakhir adalah akid atau susu kering. Itu adalah makanan pokok pada saat itu dan itu sudah terbebani untuk dikeluarkan menggunakan 5 jenis makanan pokok itu untuk mengeluarkan zakat fitrah pada saat itu. Nah, kita di negara Indonesia, kutul balatnya atau makanan pokoknya adalah beras, jagung, dan sagu mungkin bagi saudara-saudara kita di bagian timur Indonesia, maka itu yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Adapun ukurannya adalah sok.
As-so' itu kata Syekh Wahbah Zuhaili itu arba'atu amdadin. Satu so' itu sama dengan 4 mud. Sedangkan 1 mud itu cakupan kedua tangan orang dewasa pada umumnya. Nah, ini kemudian kita konversi ke dalam ons. Kira-kira ini kemudian banyak pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa 1 mud itu adalah 6 on. 1 mud itu 6,5 on. 1 mud itu 7 on, 1 mud itu 7,5 on. Kalau kita menggunakan standar 1 mud itu adalah 6 on, berarti 4 mud itu adalah 2,4 kg. Terus kalau kita menggunakan standar 6,5 on, berarti kali 4 2,6 kg. Kalau kita menggunakan standar 7 on, berarti 2,8 kg. Kalau kita menggunakan standar 7,5 on, berarti 3 kilo. Maka sebaiknya kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah 3 kg mengambil amannya. Seandainya berlebih, kita niatkan sedekah kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah mengeluarkan zakat dengan uang. Hanya ada 1 imam madhab yang memperbolehkan, sedangkan 3 melarangnya. Imam Malik melarang, Imam Syafi'i melarang, Imam Ahmad bin Hanbal melarang. Hanya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat menggunakan uang. Tapi kita harus perhatikan bahwa pendapatnya Imam Abu Hanifah bukan 3 kg tapi 3,8 kg, dan itu harus qimatul mansus, yaitu harganya setara dengan yang ada diriwayatkan dalam hadis. Artinya menggunakan standar 5 makanan pokok pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, bukan menggunakan standar beras. Jadi 3,8 kg itu harganya anggur, 3,8 kg itu kismis, 3,8 kg itu keju kering. Nah, kalau kita lihat hari ini kurma itu kurang lebih harganya 45.000. Artinya kalau itu kita kali 3,8 itu kurang lebih 171.000. Kalau kita menggunakan harga gandum itu 35.000 kali 3,8 kurang lebih 133.000. Artinya kalau kita menggunakan uang, itu standarnya menurut Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.